Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Jack Sakmonggo. Di kesempatan kali ini saya mau mengunjungi dan berziarah makam Raden Djoko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang berada di Butuh, Gedongan, Lupuh, Sragen, Jawa Tengah. Pada perjalananku terlihat nampak jalan-jalan yang belum begitu bagus, yang bisa menggetarkan motorku dan tubuhku. Tapi aku berharap semoga kedepannya jalan ini bisa diperbaiki lagi agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, karena akan lebih banyak peziarah yang akan datang untuk berdoa ke makam Raden Djoko Tingkir. Sultan Hadiwijaya atau nama aslinya adalah Mas Karebet, lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dal Mangsa 8 menjelang subuh. Diberi nama Mas Karebet karena ketika dilahirkan ayahnya Ki Kebo Kenanga dari Pengging Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Setelah itu Mas Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu masa remaja lebih dikenal dengan nama Djoko Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tubuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Djoko Tingkir. Guru pertamanya adalah Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, ayahnya sendiri, dan Muhammad Kabungsuan atau Ki Ageng Pengging Sepuh, kakek Hadiwijaya. Ki Ageng Pengging Sepuh ini adalah anak bungsu dari Syekh Jumadil Kubro, tapi jalur spiritualnya menuju ke Syekh Siti Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Djoko Tingkir alias Mas Karebet ini juga sedikit nakal alias mata keranjang. Prestasi Djoko Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat Tanah Jawi. Hal ini dapat dilihat dengan diangkatnya Djoko Tingkir sebagai Adipati Pajang
bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Raden Djoko Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 dan dimakamkan di Dusun Butuh, Gedongan, Plupoh, Sragen, Jawa Tengah, yaitu kampung halaman ibu kandungnya sendiri. Setelah memasuki area pemakaman, di pintu masuk terdapat sebuah kotak yang isinya kayu getek yang bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan channel Cek Sak Monggo. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di makam Djoko Tingkir, teman-teman. Ini ada getek bersejarah. Ini adalah bagian kayu, bagian dari getek atau rakit yang dahulu digunakan sebagai perahu oleh Raden Djoko Tingkir bersama 3 orang sahabatnya, yaitu Mas Monco Nagoro, Mas Wilo Marto, dan Mas Wuragil, dalam rangka perjalanan dari kediaman Ki Ageng Kebo Kanigoro atau Ki Banyu Biru di Jati Ngarang, Wero, Sukoharjo menuju Butuh, Plupoh, Sragen. Perjalanan menyusuri sungai Bengawan Solo dan berlabuh di pinggir sungai yang lokasinya 100 meter dari makam ini ke selatan, kemudian menuju ke rumah orang tua, yaitu Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh, yang sekarang ini menjadi makamnya. Persinggahan ini dalam rangka mohon doa restu kepada orang tuanya karena akan mengabdi di Kerajaan Demak. Bagian kayu getek ini diperkirakan sampai sekarang kira-kira sudah 400 tahun. Jika dilihat dari masa kerajaan Pajang atau Sunan Hadiwijaya, Raden Djoko Tingkir pada kisaran tahun 1546 sampai 1587. Setelah melihat beberapa peninggalan bersejarah dan area makam di luar, saya melanjutkan untuk masuk ke dalam area makam Djoko Tingkir dan melakukan tahlil singkat atau ziarah. Di area makam terlihat beberapa makam yang berada di sini terlihat bersih dan juga rapi dan juga tertata. Melihat dari fenomena lagu Djoko Tingkir yang telah viral, ternyata ini membuat makam ini menjadi lebih ramai. Jadi semenjak nih kok lagu nih kok kathah Pak sing mriki Pak. Berantem lagu malah saya. Malah rame ngoten nggih. Enten Penasaran sing kathah nggih. apa ya kadang kiai Nggih. malah